Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para mahasiswa dan pendengar sekalian, materi bahasan kita saat ini adalah sifat dasar bawaan manusia dilahirkan. Ada term di dalam Islam yang bersumber Al-Quran dan hadis, fitrah, ya, term tentang fitrah. Manusia diciptakan Allah dengan keadaan fitrah. Fitrah ini perlu didalami untuk memahami semacam apa kondisi dasar manusia. Tentu menyangkut dengan tujuan pendidikan sebagai misi pemberdayaan. Kajian fitrah ini mengantarkan pemahaman kita untuk melihat apanya manusia itu yang mau diberdayakan. Baik, kalau kita membicarakan fitrah, kita tidak bisa lepas dari landasan Al-Quran dan hadis. Yang pertama yang perlu kita lihat adalah surah Ar-Rum ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ayat ini memberi gambaran secara gamblang, bisa kita pahami. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, hadapkanlah wajahmu kepada ajaran agama secara condong, menetap, konsisten, istiqomah. Bangunlah sistem kehidupanmu sesuai dengan sistem ad-dinul Islam secara konsisten. Nah ini kenapa? Karena agama Islam itu adalah fitrah Allah, fitratallah, fatoro, asal katanya fatoro, buatan dan ciptaan. Jadi sistem buatan Allah. Tentu karena sistem buatan Allah, dia tidak diragukan, mengandung kebaikan-kebaikan semuanya. Jadi agama Islam itu adalah bentukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ciptaan, fatoro. Allah membuat fatron, sistem. Dengan fatron itulah kita bentuk model diri kita, karena itu dari Allah. Allati fatoron nas, yang dengan sedemikian juga lah diciptakan manusia. Fatoron nas, ya, dari kondisi fitrah seperti sucinya, lengkapnya fitrah Allah dalam mendesain sistem ad-dinul Islam, sedemikian juga lah manusia itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya adalah manusia itu lahir, manusia itu ada
tidak bisa dipisahkan dengan ad-dinul Islam sebagai fitrah Allah. Nah, manusia itu diciptakan dalam keadaan fitrah. Maknanya penciptaan manusia tidak lepas dari Allah menjadi desainernya. Allah yang membuat polanya. Nah, keberadaan kita tidak lepas dari diri kita sebagai karya, ciptaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi makna fitrah di sini secara sederhana bisa dipahami, manusia itu lahir betul-betul makhluk yang sakral, yang memang desainernya adalah Allah Subhanahu wa taala. Nanti di dalam ayat yang lain, manusia itu sebagai ciptaan tidak sekedar ciptaan yang sama dengan makhluk lain, tapi manusia itu dari ayat ini saja disandingkan, didahulukan lagi anjuran untuk beragama secara baik dan total, secara istiqomah, karena beragama itu adalah fitrahnya Allah. Sistem agama itu adalah fitrahnya Allah, dan sedemikian juga lah manusia diciptakan. Nah, disinilah makna dari fitrah manusia diciptakan. La tabdila li khalqillah. Ya, tidak ada perubahan-perubahan lagi pada ciptaan Allah. Zalika dinul qayyim. Sebab itulah sebuah sistem keagamaan untuk membuat orang lurus, jalan hidupnya lurus. Nah, baik. Dari pemaknaan ayat Allah ini, Ar-Rum ayat 30 ini, makanya bisa kita maknai manusia itu lahir memang suci. Makna suci di sini adalah ada potensi beragama dan juga ada potensi-potensi ilahiyah lainnya yang memang diberikan Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam kajian-kajian sebelumnya tergambar dalam surah Shad ayat 70 itu dan 71 tentunya. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Allah menghembuskan ruh ciptaannya kepada manusia. Nah, sehingga betul-betul manusia itu memiliki potensi-potensi yang sangat banyak jumlahnya. Malah dalam sebuah kajian, utamanya dari Hasan Langgulung, ada sejumlah Asmaul Husna 99. Jadi ada kebolehan-kebolehan manusia sebagai bentuk potensi. Di luar potensi dan kecenderungan mengikuti agama, lalu ada kebolehan-kebolehan masih bentuk potensi yang belum aktus dan perlu proses aktualisasi. Disitulah peranan pendidikan. Baik, sisi lain memaknai fitrah ini perlu kita lihat dalam surah yang lain tentunya. Ini bisa kita lihat dalam surah Al-A'raf, ya, surah Al-A'raf ayat 172. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Nah, ayat ini memberi gambaran sebelum kita lahir menjadi manusia, sebelum lahir dan berada di bumi ini, Allah itu sebetulnya memanggil seluruh manusia, ya, Bani Adam, keturunan Adam dipanggil masih di alam pra natal. Kenapa dipanggil? Untuk
menagih kesaksian. Apa kesaksian itu? Alastu birabbikum? Apakah kamu mengakui aku Robmu, penciptamu dan pengaturmu serta pendidikmu? Nah, kan itu Rob itu kan. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Ya, tentu saja. Mereka berkata, kita ini berkata semua, bala syahidna. Ya, kami mengangkat sumpah dan saksi, kesaksian. Kami bersyahadat. Maka istilah akademisnya ada syahadat primordial. Syahadat yang dilakukan sebelum lahir. Ini menunjukkan kita udah Islam kian. Nah, di sini. Jadi kita sebelum lahir sudah dibekali, sudah diisi, sehingga kita sadar dan berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna. Adakah kamu? Nah, itu kan mengakui aku Rabb kamu, pencipta, pengatur kamu, pendidik kamu. Qalu. Kita ini semua berkata, mereka berkata, bala syahidna. Kami bersyahadat, kami berkomitmen. Nah, inilah. Baik, apa konsekuensi daripada syahadat ini? Ini juga memperkuat bahwa kita lahir dalam keadaan berislam, tapi masih bentuk potensial. Isinya sudah berislam, tapi dalam bungkusan lagi, potensi. Nah, ibarat bunga kuncup. Ya terserah apakah alamnya nanti baik atau tidak, sehingga bisa mekar dan berkembang. Ya wallahu alam. Itu lain lagi ceritanya. Baik. Untuk itu tahapan ini kita harus pahami, manusia sebelum lahir sudah bersyahadat. Tentunya udah Islam, tapi dalam bentuk potensi. Inilah dia fitrah. Itulah dia fitrah. Nah, kita kaitkan dengan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassirani aw yumajjisani. Setiap manusia yang lahir, dia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Nah, fitrah yang tadilah punya potensi beragama dan potensi-potensi yang bisa berkembang sampai nanti menjadi insan al-kamil. Ya, insan apa maknanya kan udah dijelaskan dalam episode sebelumnya. Baik. Nah, oleh karena itu kita tarik lagi pemahaman, manusia yang lahir itu dalam keadaan fitrah, sudah Islam, sudah berjanji di hadapan Tuhan, sudah diberi potensi-potensi yang lain. Nah, akan tetapi khususnya keislamannya, nah di sini fa'abawahu, maka tergantung kepada orang tuanya lah. Fa'abawahu, maka tergantung kepada orang tuanya lah. Apakah potensi keislaman tadi bisa dipertahankan dan dikembangkan seperti kuncup, bisa bunganya terlihat tumbuh, mengembang, mekar, harum, indah, cantik. Nah, atau dia tidak seperti itu. Fa'abawahu. Kalau gagal dan masuk sebuah sistem yang lain atau ajaran agama yang lain, tentu akan ikut itu. Fa'abawahu yuhawwidanihi. Orang tuanya bila tidak mampu, ya mungkin dia ikut gaya hidup orang tuanya, lingkungannya, sekolahnya yang memang di sana banyak rasa-rasa Yahudi atau rasa-rasa Majusi, rasa-rasa Nasrani, tidak rasa-rasa dan rada-rada Islami. Siapa yang membuat itu? Siapa yang menyebabkan itu? Nah, orang tuanya.
lingkungan pendidikannya. Kalau dari sananya dari Allah sudah fitrah. Sudah fitrah. Fitrah itu berpotensi untuk ikut agama Islam karena sudah bersahadat dan berpotensi untuk berkembang, berkualitas baik akliyahnya, baik ruhaniyahnya, kolbiyahnya, dan berbagai macam potensi-potensi yang sudah dibekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, disinilah peranan pendidikan. Jadi perlu dipahami dalam dunia pendidikan Islam, anak itu lahir dalam keadaan fitrah, berpotensi dengan banyak bakat. Tapi yang paling mendasar potensi keislaman. Ini sangat tergantung kepada lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, lingkungan pendidikan, sampai persoalan kemajuan teknologi. Kita sekarang di era IT, apakah IT itu mampu mendorong penguatan keislaman dan pengembangan potensi dirinya atau malah merusak? Itu tergantung kepada cara orang tua dan lingkungan untuk memberi pemahaman dan menguatkan pemanfaatan kepada arah yang positif. Sekira ini yang perlu dipahami. Jadi jangan lupa ingat surah Ar-Rum ayat 30 dan surah Al-A'raf ayat 172. Sekira ini mudah-mudahan dapat dikembangkan sehingga terjawab apa modal dasar manusia lahir menurut pandangan Islam. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.